Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Cahjati Iswari dengan NIM 220050295. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menampilkan visualisasi data dari analisis penjualan toko retail tahun 2024. Nah, di sini saya akan menampilkan tentang tren pendapatan dari toko retail ini dan penjualan dari kategori produk yang mereka jual. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas tentang tren penjualan per bulan dari toko retail ini. Nah, bisa kita lihat dalam chart berikut, dalam diagram berikut, pada tahun 2024, total pendapatan dari toko retail ini mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Nah, bisa kita lihat dalam garis biru ini merupakan tanda bahwa terjadinya fluktuasi pada total pendapatan toko retail ini sepanjang tahun 2024. Dan kenaikan tajam itu terjadi pada bulan April. Itu pen total pendapatannya itu mencapai sekitar 7,55 miliar. Lalu terdapat juga penurunan yang sangat signifikan, itu terjadi dari pertengahan Oktober sampai puncaknya atau sampai penurunan yang sangat titik terendah sepanjang tahun itu di bulan November. Pendapatannya tuh hanya mencapai 2,91 miliar. Ini merupakan titik terendah dari toko retail itu sepanjang tahun. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, dari penjualan perharinya, bisa kita lihat dari penjualan perharinya, bisa dari penjualan titik terendah itu November dan tertinggi di April, bisa kita lihat penjualan dari sepanjang hari selama setahun. Nah, bisa kita lihat bahwa, 840 hari itu menjual total pendapatannya itu kurang dari Rp100.000.000. Berarti kan bisa kita simpulkan kalau sebagian besar hari-hari di toko retail tersebut hanya mendapatkan pendapatan sebesar kurang dari Rp100.000.000. Dan hanya 3 hari saja yang memiliki pendapatan di atas Rp700.000.000. Dan ini menandakan bahwa pendapatan yang tinggi itu adalah hal yang sangat jarang terjadi di toko retail tersebut. Nah, bisa dilihat 840 hari itu pendapatannya kurang dari Rp100.000.000 dan hanya 3 hari saja pendapatannya lebih dari Rp700.000.000. Seperti itu, dan rata-rata pendapatannya itu di sini adalah di atas Rp100.000.000. Lalu, kita selanjutnya itu adalah kita lihat lagi, apa sih jumlah produk yang paling banyak terjual dan apa pendapatan dari kategori produk ini yang paling banyak menghasilkan pendapatan. Nah, bisa kita lihat jumlah barang terjual per produknya yang, pada gambar berikut. Nah, bisa kita lihat ada beberapa produk, yaitu ada peralatan rumah tangga, pakaian, minuman, dan juga makanan dan juga elektronik. Nah, kita bisa lihat apa saja barang yang jumlahnya paling banyak terjual per kategori. Nah, kita lihat di sini adalah barang yang paling banyak terjual itu adalah di bagian minuman. Minuman itu, selama setahun itu mereka menjual 10.672 minuman. Nah, sedangkan yang paling rendah itu adalah 945 itu di pakaian. Namun, kita bisa lihat lagi, gap di sini tidak terlalu berjarak, tidak terlalu memiliki selisih yang terlalu besar. Semua kategori ini hampir setara, hanya saja di minuman saja yang agak tinggi. Itu selisihnya tidak terlalu besar. Jadi semua kategori itu memiliki volume penjualan unit yang cukup seimbang, tidak ada gap yang besar dalam jumlah unit mereka. Kita bisa lihat lagi di sebelah perbandingan dengan pendapatan tiap kategorinya, di sini sangat menyimpang. Nah, produk elektronik di sini mendominasi total pendapatan secara signifikan. Nah, 51,2 miliar ini didominasi oleh eee, produk elektronik, dan bisa dibilang 87 dari total keseluruhan ini didominasi oleh barang elektronik. Nah, seperti itu.
Dan kategori lainnya seperti minuman, itu minuman hanya kena 89,935 juta. Lalu, makanan itu ada kena 22,9990 ratus juta. Lalu, yang lainnya ada peralatan rumah tangga itu 3 miliar dan, pakaian 4 miliar. Yang paling banyak, yang paling besar memang di bagian elektronik. Nah, dapat kita simpulkan, nah meski jumlah unit itu terjual relatif sama antara, kategori relatif merata, namun nilai penjualan itu sangat timpang. Ini bisa dikarenakan karena produk elektronik ini memang memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi, seperti itu. Lalu bisa kita, lihat berikutnya, itu adalah kita lihat di sini barang produk per kategori tersebut terjual atau menghasilkan pendapatan lebih besar itu di bulan apa. Kita bisa menerka-nerka untuk selanjutnya. Jadi kita bisa mengetahui produk apa yang akan laris, kita bisa memprediksi produk apa yang akan laris di, tahun berikutnya. Karena kita sudah memiliki data berikut. Nah, yang pertama itu di, produk elektronik. Nah, elektronik itu menghasilkan pendapatan tertinggi itu di bulan Maret dan pendapatan yang terendah itu di bulan Oktober. Lalu, produk pakaian itu pendapatan tertingginya itu ada di bulan Agustus dan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Juni. Lalu di peralatan rumah tangga itu pendapatan tertingginya itu ada di bulan Maret dan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Mei. Lalu makanan itu pendapatan tertingginya itu ada di bulan Januari dan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Juni. Lalu minuman itu adalah pendapatan tertingginya di bulan November dan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Mei. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.